Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sardan Husain SE MK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan. Pertama-tama dan memang yang paling utama patut kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya lah yang telah tercurah kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Salam dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi sebagai suri teladan yang semakin diulas biografi kehidupannya, semakin nampak keindahan akhlak dan budi pekertinya. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Indra Nugra Pratama selaku pemateri pertama, Rahmi Nurul Bania selaku pemateri kedua, Hafiz selaku pemateri ketiga, dan Nur Aini selaku pemateri keempat. Adapun judul materi yaitu aspek keperlakuan pada audit internal, di mana pembahasan materi pada video ini yaitu yang pertama pengertian audit internal, yang kedua peran auditor internal, ketiga profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas, dan yang terakhir dan yang keempat yaitu jenis peran auditor internal. Baik, adapun materi yang saya akan paparkan yaitu mengenai pengertian audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan, keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Di mana audit internal sangat membantu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektif manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi audit internal. Fungsi audit internal sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, dan juga memberikan saran memberi nilai tambah bagi manajemen untuk pengembalian untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurul Bania dengan NIM 212020 3862202036 selaku pemateri kedua. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran auditor internal. Terdapat pada poin di atas mengenai peran auditor internal terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian, yang kedua memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Di mana yang dimaksud dari poin pertama mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian, di mana auditor internal mengevaluasi sistem pengendalian internal seperti akuntansi dan keuangan, dan juga auditor internal bergerak dari pendekatan konfrontasi untuk bermitra dengan manajemen, dan bergerak dari pendekatan pengendalian untuk pendekatan berbasis risiko serta berfokus pada layanan konsultasi. Di mana yang dimaksud dari pembahasan tersebut, auditor internal sebagai kemampuan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian untuk mewujudkan dan mengembangkan agar tercapainya tujuan tersebut, seperti keandalan dalam pelaporan keuangan, patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pada poin kedua mengenai memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung, di mana auditor internal tidak hanya berfokus pada informasi keuangan,
tetapi auditor internal juga memiliki tanggung jawab yang sangat luas, di mana manajemen saat ini sangat membutuhkan yang namanya auditor internal, dan tidak hanya dalam hal mengurangi biaya auditor eksternal, tetapi juga memberikan keyakinan serta kepercayaan atas pengembangan perusahaan saat ini. Dan juga auditor internal sangat berperan untuk memberikan keyakinan kepada perusahaan agar mampu mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan nama manajemen. Di mana kesimpulan dari peran auditor internal dengan kedua poin tersebut, auditor internal sangat mempunyai peran yang sangat penting. Mengapa? Karena auditor internal ini mampu mengembangkan dan mengendalikan auditor internal agar memberikan pelayanan yang sangat baik untuk sebuah perusahaan. Baik, itulah materi yang saya paparkan pada video kali ini mengenai peran auditor internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada presentator sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Hafiz selaku presentator ketiga, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan kualitas kerja yang dimana menunjukkan standar tertinggi dalam suatu profesi. So, dalam auditor internal dan otoritas, profesionalisme memiliki pengaruh yang sangat penting karena mengapa mereka menjaga atau bertanggung jawab untuk menjaga integritas, objektivitas, dan etika dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai tentang profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Nah, poin pertama yaitu integritas. Nah, seorang auditor internal dan otoritas harus bertindak dengan integritas yang tinggi, di mana mereka harus bersikap jujur, adil, dan transparansi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan juga mereka tidak boleh terlibat dalam suatu kegiatan yang tidak etis atau konflik kepentingan yang dimana dapat mengorbankan independensi mereka. Selanjutnya kita masuk di poin kedua, yaitu objektivitas. Nah, di mana dalam auditor internal dan otoritas juga harus mempertahankan objektivitas dalam analisis dan penilaian mereka, di mana mereka juga harus memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang mereka peroleh itu didasari dengan fakta-fakta dan bukti yang objektif, tanpa adanya pengaruh pribadi atau bias yang tidak relevan. Selanjutnya kita masuk di poin ketiga, yaitu kompetensi. Nah, di mana dalam profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas juga melibatkan kompetensi yang kuat terkait dengan bidang keahlian mereka atau bidang keahlian profesi mereka, di mana mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan juga dalam auditor internal dan otoritas juga seringkali melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai tentang sistem, proses, dan praktik terkait dengan organisasi yang mereka layani. Selanjutnya kita masuk di poin keempat, yaitu kerahasiaan. Nah, di mana yang dimaksud di sini kerahasiaan dalam auditor internal dan otoritas juga seringkali atau biasa mendapatkan informasi yang sensitif atau rahasia organisasi. Nah, oleh karena itu mereka harus menjaga informasi atau rahasia yang mereka peroleh selama mereka menjalankan tugas-tugas mereka di suatu lembaga itu. Dan juga di mana mereka tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kecuali ada persetujuan yang jelas atau jika diizinkan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk di poin kelima, yaitu etika profesionalisme. Nah, di mana dalam auditor internal dan otoritas juga mengadopsi etika profesional yang tinggi.
yang tinggi, dan juga mereka harus mengikuti etika profesionalisme yang telah ditetapkan oleh profesi mereka, seperti Institute of Internal Auditor atau biasa kita dengar dengan singkatan IIA untuk auditor internal. Nah, di mana dalam profesionalisme juga memiliki aspek yang penting, yaitu pertama, integritas, kedua, objektivitas, ketiga, tanggung jawab, keempat, kejujuran, dan yang kelima itu kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan organisasi. Selanjutnya kita masuk di poin kelima, yaitu pembaruan dan pengembangan. Nah, di mana dalam auditor internal dan otoritas juga harus berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan atau pengetahuan yang mereka miliki. Harus berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan mereka, keterampilan mereka, pengembangan mereka secara terus-menerus. Nah, di mana dalam auditor internal dan otoritas juga harus tetap update atau apa ya, biasa kata-kata gaulnya, yaitu mereka harus melihat ke depan mengenai tentang profesi mereka dalam auditor internal dan otoritas, mengenai pengembangan masa kini. Nah, mereka harus tetap update mengenai perkembangan terkini terkait dengan auditor atau profesi mereka, dan juga terkait profesi mereka seperti apa ya, seperti pembaruan sistem atau pembaruan standar, peraturan, dan juga pembaruan praktik terkait auditor internal atau terkait dengan profesi mereka. Nah, selanjutnya kita masuk di poin ketujuh, yaitu kepemimpinan dan kredibilitas. Nah, di mana dalam auditor internal dan otoritas yang profesionalisme harus memperlihatkan kepemimpinannya yang baik, dan juga harus meningkatkan kredibilitas dalam organisasi. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya selaku presentator keempat pada di kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran auditor internal. Jadi ada 6 peran auditor internal. Yang pertama yaitu peran pengendali pengawasan. Nah, peran auditor internal di sini berperan sebagai sesuatu yang mengendalikan dan mengawasi seberapa efektif suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas internalnya. Yang kedua, peran pendukung keputusan. Nah, peran pendukung keputusan ini suatu peran yang dimiliki oleh auditor internal untuk mendukung suatu keputusan. Dan dengan cara dia membantu manajer untuk mengidentifikasi suatu unit atau suatu masalah dalam suatu perusahaan, suatu organisasi, Kemudian yang ketiga, peran komunikasi. Nah, di peran komunikasi ini, auditor internal harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sehingga dia bisa meyakinkan kliennya terhadap keputusan yang mereka ambil, dan sebelum dia harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi untuk meyakinkan suatu kliennya terhadap keputusan yang telah ia ambil terhadap masalah yang ada di perusahaannya, dan meyakinkan klien bahwa dia benar-benar mampu dan bisa untuk mengaudit organisasi tersebut. Kemudian peran teknis. Nah, di peran teknis, auditor internal ini berperan sebagai auditor internal harus memiliki teknis, artinya dia harus bisa mengupgrade pengetahuannya secara kontinu, secara berkala tentang teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Kemudian peran pemerintahan.
peran pemerintahan dalam auditor internal itu dia harus memastikan bahwa tujuan dari organisasi tersebut tercapai dan tata kelolanya juga baik. Kemudian yang terakhir, peran manajemen intimidasi. Peran manajemen intimidasi di sini auditor internal harus memiliki peran ini, harus menguasai poin ini, manajemen intimidasi. Karena ketika auditor internal melakukan audit, itu keputusannya benar-benar harus di atas harus independensi, tidak ada pengaruh dari orang lain dan bukan dari intimidasi dari pihak lain. Selanjutnya, contoh kasus atau soal kasus pada PT Membangun Bangsa. PT Membangun Bangsa adalah perusahaan kontraktor. Mereka mendapat proyek untuk melakukan pembangunan jalan yang baru di Surabaya. Proyek tersebut baru dimulai dikerjakan pada awal tahun 2005 dan PT Membangun Bangsa menyanggupi akan menyelesaikan proyek ini pada akhir tahun 2005. Namun pada kenyataannya sampai dengan pertengahan tahun 2006 pembangunan underpass ini belum selesai. PT Membangun Bangsa mendapat teguran dari pihak Pemda terkait dengan masalah ini. Manajemen PT Membangun Bangsa meminta auditor internal untuk mengaudit proyek pembangunan jalan raya ini. Nah, sebagai audit internal PT Membangun Bangsa, adapun yang harus dilakukan adalah yang pertama, temukan adanya kesalahan-kesalahan yang menyebabkan pembangunan ini mundur dari jadwal yang telah disepakati dari pihak manajemen dari pihak PT Membangun Bangsa. Yang kedua, auditor internal harus memberikan saran-saran atau masukan kepada pihak manajemen PT Membangun Bangsa agar pembangunan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Adapun hasil identifikasi dari auditor internal yaitu yang pertama, dia mendapatkan bahwa ternyata banyak pekerja yang berhenti karena merasa penghasilan atau gaji yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Terus yang kedua, banyaknya pekerja yang terlambat memulai pekerjaannya. Terus yang ketiga, adanya gaji yang tertunda, atau adanya pengendapan dana di pihak keuangan PT Membangun Bangsa. Terus yang keempat, terhambatnya penerimaan dana pembangunan dari Pemda sehingga menyebabkan pembangunan tersebut juga lambat. Yang kelima, mahalnya biaya-biaya sewa alat berat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus yang terakhir, naiknya bahan baku sehingga anggaran yang telah ditentukan itu tidak sesuai dengan yang terjadi karena bahan baku bertambah mahal. Terus yang kedua, apa saran yang mesti pihak auditor internal berikan terhadap PT Membangun Bangsa? Jadi yang pertama, saran yang bisa dia berikan yaitu PT Membangun Bangsa ini harus melakukan penyesuaian gaji kepada para pekerja. Terus yang kedua, mereka pihak PT Membangun Bangsa atau manajer dari pihak PT Membangun Bangsa memberikan sanksi tegas kepada pelaku pengendapan dana. Terus yang ketiga, PT Membangun Bangsa ini atau manajer PT Membangun Bangsa ini mereka memberikan bonus kepada para pekerja yang sesuai atau bagus dalam bekerja. Terus yang terakhir, melakukan teguran kepada bagian PT Membangun Bangsa yang telah terbukti melakukan pengendapan gaji pegawai.
Mungkin itu dari saya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.